Halo teman-teman semua, kami dari tim KKN PPM UGM 2023 akan menjelaskan materi terkait pentingnya inovasi kemasan bagi pelaku UMKM. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti mengenai pentingnya inovasi kemasan bagi pelaku UMKM, terlebih dahulu kita ketahui bersama terkait definisi kemasan. Jadi, kemasan adalah suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Selain untuk melindungi produk, kemasan juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan juga membangun identitas brand serta meningkatkan penjualan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai fungsi kemasan. Sebagaimana tertera dalam PowerPoint, fungsi kemasan di sini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu fungsi kemasan sebagai pelindung produk dan fungsi kemasan untuk mempromosikan produk. Nah, fungsi kemasan sebagai pelindung produk di sini tuh maksudnya kemasan berfungsi untuk memberikan keamanan pada produk dari berbagai hal yang mampu merusak produk, seperti cuaca hingga proses pengiriman. Fungsi kemasan yang kedua yaitu fungsi kemasan untuk mempromosikan produk dapat dikategorikan lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada self-service, di mana di sini kemasan produk itu bisa menegaskan ciri khas dari suatu produk yang dijual sehingga setiap produk akan memiliki bentuk kemasan yang berbeda. Yang kedua itu ada consumer affluence, di mana kemasan produk yang menarik itu terbukti mampu mempengaruhi minat konsumen untuk membeli dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga itu ada company and brand image, di mana kemasan produk itu merupakan suatu brand image perusahaan sehingga bisa dijadikan sebagai identitas perusahaan agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu ada innovation opportunity, yang dimana kemasan produk yang inovatif itu mampu memberikan manfaat untuk konsumen dan mampu menguntungkan perusahaan. Oke teman-teman, jadi pada bagian kali ini kita akan pelajari bersama terkait dengan syarat kemasan yang baik menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia. Jadi, menurut BPOM itu terdapat 5 syarat kemasan yang baik. Yang pertama, kemasan itu tidak bersifat toksik dan meninggalkan residu terhadap makanan. Yang kedua, kemasan harus mampu menjaga bentuk, rasa, kehigienisan, dan gizi makanan. Yang ketiga, senyawa bahan toksik kemasan tidak boleh pindah ke dalam bahan makanan yang dikemas. Yang keempat, bentuk, ukuran, dan jenis kemasan memberikan efektivitas. Dan yang terakhir, bahan kemasan tidak mencemari lingkungan hidup. Berikut ini merupakan kriteria memilih kemasan makanan. Yang pertama, itu ada stabilitas makanan. Nah, sebagai pelaku UMKM, itu kita perlu untuk mempertimbangkan komposisi kimia, biokimia, dan reaksi mikrobiologi yang dapat terjadi. Sebab faktor lingkungan dari proses distribusi dan penyimpanan itu dapat berpengaruh terhadap makanan. Yang kedua, metode pengawetan yang dipilih. Nah, pelaku UMKM itu juga harus mempertimbangkan cara atau metode pengawetan yang dipilih. Misalnya, kemasan harus mampu mengatasi suhu panas dan tahan terhadap suhu freezer pada proses penyimpanan. Dan yang ketiga, itu bahan kemasan pangan. Jadi karakteristik, komposisi, dan bahaya dari bahan kemasan pangan itu juga harus dipertimbangkan. Karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keamanan makanan yang dikemas. Nah, pada bagian kali ini kita akan mempelajari bersama terkait jenis bahan kemasan makanan. Oke teman-teman, jadi pada bagian jenis bahan kemasan makanan itu yang pertama ada plastik. Nah, bahan plastik sendiri itu dapat dibedakan kembali menjadi 6 tipe berdasarkan kode daur ulang. Yang pertama atau kode bahan nomor 1 itu ada PT atau PET atau polyethylene terephthalate yang merupakan bahan plastik yang dibuat agak kaku atau kaku sehingga bisa melindungi makanan atau minuman di dalamnya. Biasanya digunakan untuk air minum, wadah saus, dan minyak goreng.
Nah, pada kode bahan nomor 2 itu ada HDPE atau High Density Polyethylene yang merupakan bahan plastik keras yang bobotnya cukup ringan namun kuat, seperti untuk tutup botol sabun cair atau cairan pel. Kode bahan nomor 3 itu ada PVC atau polyvinyl klorida yang dibuat dari unsur klorin, yang merupakan bahan yang tahan secara biologis dan kimia. Vinil bening biasanya digunakan untuk kemasan obat. Kode bahan nomor 4 yaitu LDPE atau Low Density Polyethylene yang merupakan bahan plastik yang lebih tipis dari beberapa bahan resin lainnya. Bahan ini memiliki ketahanan panas yang tinggi. Biasanya digunakan untuk tutup gelas kopi, kantong roti, kantong buah, dan sayur di supermarket. Kode bahan nomor 5 itu adalah PP atau polypropylene yang merupakan bahan yang kaku tapi agak rapuh dibandingkan bahan plastik lainnya. PP bisa dibuat transparan atau berwarna, memiliki titik leleh tinggi sehingga cocok untuk kemasan yang dihangatkan di microwave. Biasanya digunakan untuk wadah yogurt atau wadah krim keju. Nah, kode bahan nomor 6 atau kode bahan yang terakhir adalah polyestyrene atau PS yang merupakan bahan plastik keras yang tidak berwarna tanpa banyak kelenturan. Biasanya digunakan untuk bahan sendok dan garpu plastik. Untuk kemasan, biasanya dipakai dalam bentuk gelas tahan panas, wadah dan tutup makanan cepat saji, serta nampan roti. Nah, berikut ini merupakan gambar dari 6 bahan plastik yang berdasarkan kode daur ulang tadi. Jenis bahan kemasan makanan selanjutnya adalah kertas. Nah, kertas ini itu merupakan salah satu bahan kemasan tertua. Bahkan bahan ini tuh biasanya digunakan sebagai wadah sementara karena bisa rusak dan tidak tahan panas. Kertas tipis bisa digunakan untuk kemasan tepung maupun gula, sedangkan kertas karton biasa digunakan untuk kemasan luar makanan agar lebih kuat. Jenis bahan kemasan makanan yang selanjutnya itu ada logam. Nah, logam sendiri itu merupakan bahan kemasan yang paling keras dibandingkan bahan lainnya. Bahan ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah aluminium yang merupakan logam ringan, bisa digunakan untuk kaleng minuman. Yang kedua ialah baja yang lebih berat dibandingkan aluminium, biasa digunakan untuk kaleng sarden. Oke teman-teman, jadi jenis bahan kemasan makanan yang selanjutnya itu ada kaca. Nah, bahan kaca di sini itu tuh memiliki kelebihan karena bahan kaca ini tuh lebih aman untuk kemasan makanan dan minuman, kuat, serta bahannya itu transparan. Nah, kaca ini bisa digunakan untuk botol minuman maupun botol sirup. Jenis bahan kemasan makanan yang selanjutnya adalah kemasan tradisional. Nah, jadi kemasan tradisional itu merupakan kemasan yang masih menggunakan bahan alami atau tradisional, seperti daun pisang, daun jati, maupun kelopok jagung. Selain sebagai wadah, kemasan ini biasanya digunakan untuk menciptakan aroma tertentu. Kemasan tradisional ini merupakan kemasan yang sangat ramah lingkungan dan mudah terurai. Oke teman-teman, setelah kita ketahui bersama terkait tadi kan ada kemasan tradisional nih, untuk jenis bahan kemasan makanan selanjutnya itu juga ada kemasan makanan yang kekinian dari bahan dasar kertas. Nah, bisa dilihat pada slide PPT yang tertera itu ada gambar rice box, kemudian ada gambar bowl atau mangkok kertas, kemudian ada gambar paper box, kemudian ada snack box, dan yang terakhir itu ada lunchbox bento. Biasanya nih kemasan makanan yang kekinian dari bahan kertas ini tuh seringkali digunakan untuk membungkus makanan yang kita pesan secara take away gitu teman. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari kami tim KKN PPM UGM 2023. Semoga apa yang telah kami sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.